أخلاقهم وشر لشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan juga salam atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad ibn Abdillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya harus memberitahukan di mana jadwal taklim kita Majelis Al-Khair Kampung Sawah yang pada seharusnya mengaji kitab Safinatul Najah Fiqih. Saya mulai malam hari ini akan saya seling di 1 tauhid, 2 fikih. Malam ini tauhid, besok fikih, besok tauhid, besok fikih. Jadi begitu. Kenapa saya lakukan ini? Karena jujur, sebenarnya saya nggak mau cerita. 2 malam yang lalu saya kedatangan saya punya guru almarhum almarhumlah Kiai Haji Dirjat Banten. Beliau katakan langsung dalam mimpi, buka di majelis, jangan sekedar fikih, karena orang sekarang sudah banyak kena penyakit tauhid. Kelihatannya mereka rajin ibadah, tapi tauhidnya nggak ada. Dari situ saya berpikir, apakah majelis Miftahul Jannah yang harus saya buka kitab tauhid? Tapi saya pikir sudahlah, saya ambil kesimpulan, saya harus buka tauhid di Majelis Al-Khair, tetap di dalam Majelis Miftahul Jannah Tadkiratil Qurtubi. Artinya nanti saya memang belum koordinasi dengan pengurus yang ada di Miftahul Jannah karena memang baru dibuka. Jadi nanti sudah mulai banyak Ustaz bahas ini. Nah, nanti mulai saya ajak, insyaallah ini majelis, insyaallah kalau memang Allah ridhoi, Allah berkahi, akan ramai dan akan penuh. Amin. Jadi kalau kita sudah ada kekuatan dalam tauhid, insyaallah kita tenang, ngadepin apapun kita tenang. Jangan ngadepin perkara dunia, difitnah, dikucilkan, kita akan tenang di mana kita sudah bertauhid. Sebagaimana dan kitab tauhid akan saya ambil. Jadi kita ngaji 2 kitab deh nih. 1 fikih kitab Safinatul Najah, yang 1 tauhid kitab Tijanul Darori karangan dari Syekh Ibrahimul Baijuri. Saya tidak akan kupas secara mendetail, hanya globalnya saja. Sebab kalau kita membuka kitab Tijan secara mendetail, tauhid secara mendetail, saya khawatir nanti ujung-ujungnya Anda pada tidak yakin dengan Allah. Itu yang saya khawatirin. Makanya secara global aja. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, jangankan bau masuk surga, nyium baunya aja enggak. Dan kitab Tijanul Darori ini yang dikarang oleh Syekh Ibrahimul Baijuri, nah ini juga untuk membendung paham-paham Wahabi. Mereka juga punya kitab tauhid yang dikarang langsung oleh Muhammad bin Abdul Wahab.
ada juga kaum Jabariyah yang mereka bertauhidnya juga berbeda dengan kita. Nah, kita tetap istiqomah di dalam satu tauhid, yang mana tauhid ini tidak lain dan tidak bukan sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi biar kita keluar dari sini kuat tauhid kita, kuat keimanan kita ke Allah, sehingga kita mudah kalau udah tauhid kita kuat, kecil ngadepin urusan dunia seujung kuku. Gak ada tai-tainya kalau kita sudah kuat di dalam tauhid. Baik, kita akan coba buka kitab awal, kitab Tijanul Darori, karena memang kitabnya hilang. Ini nggak tahu di sini apa di rumah, tapi insya Allah kitab tersebut sudah ada di otak saya, sudah sempat saya talar dan masih saya ingat sampai saat ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Langsung saja ke materi, di mana di dalam kitab Tijanul Darori, yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas orang-orang mukallaf. Ini fikih juga masuk. Siapa sih mukallaf? Jadi ada 3 golongan. Ada mukallaf, ada mu'allaf, ada syarat. Berarti 3 nih golongan manusia. Mukallaf, orang yang balik dan berakal. Mukallaf. Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Syarat, orang gila, tauhid kagak, ngebacot dulu gitu. Ya, itu syarat itu golongannya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita enggak golongan yang ketiga. Wajib atas orang yang mukallaf, yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas orang yang mukallaf. Wajib di sini dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Berarti siapapun orang yang mukallaf, Anda yang hadir udah mukallaf, Anda tidak mengetahui sifat yang wajib di Allah, Anda tidak mengetahui sifat yang mustahil di Allah, Anda tidak mengetahui sifat yang wajib di Rasul, dan tidak mengetahui sifat yang mustahil di Rasul, yang jaiz bagi Allah, yang jaiz bagi Rasul, Anda sudah berdosa. Maka dari itu, awwalu wajibun alal insani ma'rifatul ilahi bis tiqani. Awal kewajiban manusia pertama kali meyakini Allah dengan yakin. Nabi membawa agama yang bertauhid kepada umatnya. Semua nabi membawa agama yang bertauhid, cuma disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad dengan membawa agama Islam. Orang Yahudi Nasrani juga mereka punya keyakinan. Bahkan orang-orang Nasrani dulu dia percaya dengan Tuhan, yaitu Allah. Dia percaya, cuman yang dimaksud Allah bukan Allah yang kita maksud. Itu Allah itu bagi mereka Tuhan, ya mereka punya Tuhan. Cuma Tuhan yang mereka maksud bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa tauhid, bahasa yang jelimet, tapi saya coba biar tidak jelimet, mudah dimengerti. Mudah-mudahan Kenji juga bakal ngerti. Kalau Kenji udah ngerti, bagaimana ente yang udah tua mas saya nggak ngerti? Kalau sampai nggak ngerti, itu udah kejawab. Itu disebut goblok tersakit hati, tolol aja udah. Itu ya. Jadi wajib atas orang mukallaf. Kalau bahasa dalamnya yajibu, wajib ala kulli mukallafin, atas orang mukallaf, ayya'rifa, dia harus mengetahui sifat yang wajib di Allah fi haqqihi ta'ala, sifat yang wajib di haknya Allah ta'ala, dan yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah, yang wajib di Rasul, mustahil di Rasul, dan jaiz di Rasul. Belum saya kupas, saya tanya, apa sih makna 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Maknanya bagaimana? Ada yang tahu? Makna 2 kalimat syahadat? Ada
Ada yang tahu? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan. Itu arti bukan makna. Jumlah aqaidul iman. Aqaid itu pondasi, tiang. Jumlah aqaidul iman itu 50. 20 wajib di Rasul, 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 1 jaiz di Allah. 20 tambah 20 40, tambah 1 41. Masuk lagi 4 wajib di Rasul, 4 mustahil di Rasul, 1 jaiz di Rasul. 4 tambah 4 8 tambah 1 9, 41 tambah 9 50. Mutlak minal masyriq ilal maghrib. Aqaidul iman jumlahnya 50. Semua terkumpul dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Jadi wajib bagi orang mukallaf untuk mengetahui sifat yang wajib di dalam haknya Allah dan mustahil di haknya Allah. Wajib di sini, awas, wajib di dalam haknya Allah. Wajib di dalam tauhid berbeda dengan wajib di dalam ilmu fikih. Kalau wajib di dalam ilmu fikih, sebelum saya kupas itu, hukum kan kebagi menjadi 3 bagian. 1 hukum akal, 2 hukum syara atau hukum adat, 3 hukum syara. Hukum akal, hukum adat tidak boleh berlawanan dengan hukum syara. Hukum syara hukum yang langsung dibawa oleh Rasulullah, ya hakikatnya dari Allah. Hukum adat boleh nggak dijadikan hukum? Boleh. Tidak ada larangan dalam ilmu fikih hukum adat bisa dijadikan hukum. Makanya hukum adat kebagi 2. Ada yang tertulis dan tidak tertulis. Bisa dijadikan hukum selagi tidak bertolak belakang dengan hukum syara. Hukum akal juga sama. Makanya jangan kaget ada yang mengharamkan ngaji ilmu mantek. Ada yang mengharamkan mengkaji ilmu mantek. Ilmu mantek itu bahasa kitanya Rocky Gerung, apa itu namanya itu? Ahli apa dia? Filsafat. Kajian filsafat dalam Islam ada 2 yang diharamkan. Itu ilmu mantek. Menurut Imam Nawawi ada yang tidak diharamkan, ada yang mutlak diharamkan. Nah, yang diharamkan itu bisa menjerumuskan pikiran seseorang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mau bahas itu ukuran ilmu mantek, nanti puyeng lagi. Sebab udah agak dalam namanya ngajinya. Nah, kita ngaji yang standar-standar aja. Jadi wajib di dalam ilmu tauhid tidak sama wajib di dalam ilmu fikih. Kalau wajib dalam ilmu fikih, contoh salat wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat, itu menurut fikih. Nah, wajib menurut pemerintah ada juga. Nah, sekarang saya tanya, kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah, apakah wajib atau tidak kita jalani? Ini mainan bahasa nih. Contoh kecil, pemilu, hak dan kewajiban. Betul. Pertanyaan saya antara hak dan kewajiban. Kewajiban di sini wajib apa? Tanya dong. Ente nyoblos tahun 2024 itu hukumnya hak dan kewajiban. Haknya buat warga negara Republik Indonesia untuk memilih siapapun pilihannya. Pertanyaan saya, kewajibannya wajib apa? Andai kata saya nggak nyoblos, dosa nggak saya? Lalu andai kata saya nyoblos, dosa nggak saya? Wajib di sini wajib apa? Apa wajib menurut syara? Apa wajib menurut adat? Apa wajib menurut akal? Hanya kalau kita diajak debat habis-habisan bab tentang hak dan kewajiban, kita kupas. Kalimat awalnya hak, selanjutnya kewajiban. Kalau hak gua mau nyoblos kek, mau kagak kek, ya hak gua, lu gak bisa ngatur urusan hak orang lain. Nah, kalau kewajiban, ayatnya jelas, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
Itu ayatnya, karena ini sudah menjadi ketentuan hukum negara Republik Indonesia untuk mensukseskan pemilu, nyoblos siapa yang kita mau coblos, kan begitu? Ya, ini definisi kewajiban dari segi pemerintah. Nah, kalau wajib menurut tauhid beda. Wajib menurut tauhid tidak lain dan tidak bukan wajib bagi Allah. Allah punya sifat wujud yang pertama. Akal tidak akan pernah nerima kalau Allah nggak ada. Makanya adanya Allah itu wajib. Paham kan nih? Adanya Allah itu wajib, menurut akal juga wajib, apalagi menurut nakli. Dalil Quran ada. Wajib dong adanya Allah. Sebab akal nggak akan pernah nerima kalau Allah nggak ada. Wajib akal mengatakan wajib Allah itu ada. Makanya Allah dikatakan wajibul wujud. Wajib adanya Allah. Nah, kalau manusia makhluk disebut jaizul wujud. Jaiz dan wajib berbeda. Jaizul wujud boleh ada, boleh tidak. Kalau wajibul wujud wajib ada, tidak boleh tidak ada. Allah satu-satunya yang berhak untuk mempunyai predikat wajibul wujud. Tapi kalau manusia jaizul wujud. Boleh ada, boleh enggak? Paham enggak? Bang Apit nikah udah 6 tahun, 7 tahun. Enggak dikaruniai anak, jangan ribut. Yang penting syariat. Gitu. Bilang sama istri, ada kita yang penting udah ngatur syariat. Syariat di sini ya paham dah. Gitu. Kita gembosin terus tuh istri, tapi nggak dikaruniain anak, ya jangan marah. Reksa udah dua-duanya sempurna, emang belum dikasih. Kita bilang ke istri, jangan kecil hati. Allah itu maha kuasa. Mungkin dari detik awal kita nikah sampai gini hari belum dikaruniai anak, satu bisa jadi Allah belum percaya nitipin amanatnya buat kita. Yang kedua, hukum adanya makhluk itu jaiz bukan wajib. Itu dalilnya. Artinya boleh ada, boleh tidak. Tuh, kayak ini lagi ngaji. Mau ada kopi, mau enggak ya tergantung Sahibul Bait. Kalau Sahibul Bait enggak ngadain, ya usah komplain, enggak usah banyak ngomong. Tuh, tapi kalau ngantuk-ngantuk banget, munajat ngedoa. Syariat bagian doa kan gitu. Colek yang punya rumah kopi lah dulu nih, masa iya kagak dikeluarin, kan begitu. Itu namanya kopi ini jaizul wujud bukan wajibul wujud. Paham kan ya? Allah wajibul wujud, makhluk jaizul wujud. Nah, mulai masuk materi. Wajib bagi mukallaf untuk mengetahui sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah ini ada 20. Paham nih? Ingetin. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Yang 20 dibagi-bagi. Ada sifat nafsiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat salbiyah. Ntar kita kupas. Sifat yang wajib bagi Allah, yang pertama adalah sifat wujud. Loh, kok wujud dulu yang ditaruh, bukan kidam dulu, bukan mukhalafatul hawadisi dulu, tapi wujud dulu, ada dulu. Kenapa nggak ditaruh bako dulu? Kenapa nggak ditaruh sifat-sifat yang lain dulu? Bagaimana kita yakin kalau sesuatu yang ada tapi dibelakangkan, harusnya dia ada dulu, baru yang lain ngikut. Allah itu punya sifat wujud, wajib bagi Allah punya sifat wujud. Makanya ada 2 dalil di ngaji kitab tauhid. Ada dalil akli, ingetin, ada dalil nakli. Akli itu akal, nakli itu Quran. Jadi nggak bisa berbenturan antara dalil akli dengan dalil nakli. Nggak boleh berseberangan antara dalil akal dengan dalil Quran. Karena Quran dalil yang paling tinggi, Quran hukum yang paling tinggi. Tidak ada yang melampaui hukum terkecuali hukum Quran. Akli ngikutin hukum nakli. Jadi ada dalil akli,
Ada dalil nakli. Dalil akli, menurut akal Allah punya sifat wujud. Arti wujud apa artinya? Ada. Ingetin, wujud artinya ada. Yajibu fi haqqihi ta'ala al-wujud. Wajib atas hak Allah Ta'ala sifat wujud. Wa dalilu, adapun dalilnya ala dalika atas sifat wujud, menurut dalil akli, wujudu hadhil makhluqati, adanya semua ini makhluk. Itu dalil adanya Allah. Makanya ini langsung live. Nggak apa-apa, biar mau orang NU nonton terserah, dia mau orang PBNU nonton terserah. Makanya saya nggak sepakat betul. Hatta Kiai Haji Akil Sirot yang katakan kalau Allah tidak ada ayat pun di dalam Al-Quran tentang adanya Allah. Ini profesor goblok, saudara. Ini bisa mengkafirkan umat Islam. Ini ada bahasa kinayah, ada bahasa-bahasa di dalam Al-Quran yang gak gampang. Makanya Imam Nawawi bilang, kalau Al-Quran itu mudah, kambing ngerti bahasa Al-Quran. Makanya saya gak paham ini Kiai bilang tidak ada ayat satu pun yang menerangkan adanya Allah di dalam Al-Quran. Loh, kalau umpamanya itu bagaimana ayat Allahu khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma? Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ayat tersebut secara tidak langsung memberitahukan kepada makhluk bahwa makhluk tidak semata-mata ada, terkecuali ada yang menciptakan. Jadi dalil akli dan dalil nakli selalu jalan seiringan. Nggak bisa dia berlebihan, nggak bisa dia bertolak belakang. Jadi yajibu ala kulli mukallafin, yajibu wajib fi haqqihi ta'ala, di dalam haknya Allah Ta'ala al-wujud, yaitu sifat wujud. Wadiduhu, adapun lawan dari sifat wujud yaitu al-adam, artinya tidak ada. Wadalilu, adapun dalil atas sifat wujud, wujudu hadhil makhluqat, adanya semua ini makhluk. Di dalam kitab Tijan itu dalil akli yang dimaksud Syekh Ibrahimul Baijuri. Wujudu hadhil makhluqat, adanya ini semua makhluk. Tidak mungkin ujug-ujug makhluk ini ada kalau nggak ada yang nyiptain. Tuh. Makanya orang Nasrani sempat berkata, kenapa sih umat Islam yang yakin dengan Nabi Isa alaihissalam tapi dia tidak meyakini kalau Nabi Isa sebagai Tuhan? Saya tanya yang hadir, ente yakin gak sama Nabi Isa? Percaya sama Nabi Isa? Kita yakin, kita percaya dan beriman kalau Nabi Isa itu sosok seorang manusia dan Nabiullah. Murtad orang yang mengatakan kalau Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini dalam ajaran Islam. Apa sih kelebihan Nabi Isa? Oh, Nabi Isa itu berbeda dengan makhluk lain. Kalau Nabi Isa itu lahir nggak ada bapak. Kalau Nabi Isa lahir nggak ada bapak, ente katakan sebagai Tuhan. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam? Bukan luar biasa, lebih-lebih dari Nabi Isa. Nggak punya bapak, nggak punya emak. Kalau tiba nggak punya bapak, bukannya main. Zaman sekarang juga banyak yang nggak punya bapak. Betul. Zaman sekarang banyak yang nggak gablek bapak, ngapa nggak disebut Tuhan? Tuh. Oh, Nabi Isa bisa ngidupin orang yang hidup kecil. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kalau Nabi Isa cuma katakan qum bi'idznillah, bangun engkau dengan izin Allah, bangun tuh mayit. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam lebih dari itu. Kata Allah, hai Ibrahim, kau potong-potong tuh burung, kau taruh di ujung gunung, kau taruh di ujung gunung, lalu kau panggil burung tersebut. Dipanggil sama Nabi Ibrahim, burung menyatu dengan izin Allah, hidup tuh burung. Kenapa Nabi Ibrahim gak disebut Tuhan? Tuh. Jadi nggak sembarangan. Bicara tauhid itu nggak sembarangan. Nah, karena itu Allah kita wajib mengatakan, meyakini kalau Allah itu Tuhan kita. Allah itu yang mana sih? Allah yang mempunyai sifat wujud. Nih kita ngaji tauhid dikit. Wujud kebagi menjadi
bagiah. Ada wujud hakiki, ada wujud idofi, ada wujud aridi. Saya tanya, wujud artinya apa? Wujud artinya kurang-kurang. Wujud artinya ada. Anda yakin Allah ada? Yakin? Yakin? Benar yakin? Yang benar. Saya tanya, Anda yakin nggak Allah ada? Yakin. Adanya Allah sama nggak dengan Anda? Hah? Ini kok ragu ngajinya? Anda nanya ulang, Anda yakin nggak sama Allah? Yakin Allah ada? 100%. Yakin Allah ada? Allah sama nggak sama Anda? Betul. Allah ada? Anda ada? Berarti sama dong. Mana letak bedanya? Tadi Anda bilang Allah berbeda dengan Anda. Ya. Bang Habib, Allah sama nggak? Allah ada nggak? Ada. Ini Bang Habib mewakili jamaah deh. Bang Habib, Allah ada nggak? Ada. Allah sama nggak sama Anda? Sama makhluk? Beda. Baik. Allah punya sifat wujud? Punya. Ente punya sifat wujud? Punya. Punya nggak sifat wujud? Punya. Punya. Berarti sama dong ente sama Allah. Katanya tadi beda. Saya ulang lagi. Allah punya sifat wujud nggak? Ente punya sifat wujud? Katanya tadi beda. Kok berani-beranian ente nyamain ente sama Allah? Allah punya sifat wujud, ente punya sifat wujud. Berarti sama dong. Padahal laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang nyerupai Allah sedikit pun juga. Berani-beranian ente nyerupain Allah. Kalau enggak kafir ente. Ya. Jadi sifat wujud ada 3 bagian gitu. Nah, wujud kita sama Ustaz, tapi wujud kita berbeda dengan wujud Allah. Allah punya sifat wujud, kita punya sifat wujud. Wujud Allah wujud hakiki. Wujud hakiki itu adanya sesuatu perkara yang tidak didahului dulu dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan tidak ada. Itu wujud hakiki. Hanya Allah yang berhak punya wujud hakiki. Dua wujud disebut sifat wujud, disebut wujud idopi. Wujud idopi itu wujud yang bersandar. Adanya Bang Habib sebab bersandar adanya ibu bapak. Ibu bapak Bang Habib bersandar adanya kakek. Kakek bersandar adanya uyut. Uyut bersandar adanya udeg-udeg. Udeg-udeg bersandar adanya kait siur. Kait siur bersandar adanya jangga wareng. Terus sampai ke Nabi Adam alaihissalam kita bersandar. Makanya ada binti itu sandaran. Namanya makhluk manusia ini bersandar. Ada kita, tapi adanya kita berbeda dengan Allah. Kalau Allah wujudnya hakiki, kalau kita wujudnya idopi. Wujud yang bersandar. Bersandar ke siapa? Bersandar kepada orang-orang tua kita terus dan terus sampai ke Nabi Allah Adam alaihis. Nabi Adam punya bapak nggak? Nabi Adam punya ibu nggak? Allah punya bapak, Allah punya ibu. Berarti sama dong Nabi Adam sama Allah. Di mana letak bedanya? Kalau Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah, itu bedanya antara makhluk dan khalik. Kalau makhluk yang diciptakan, khalik yang menciptakan. Lebih kuasa mana, penciptaan atau yang nyiptain? Ya, yang nyiptain. Betul. Ente yakin Allah kuasa? Yakin nggak? Ente yakin Allah kuasa? Ente yakin adanya Allah sekarang? Yakin. Berarti kalau ente yakin Allah itu ada, ente juga wajib yakin kalau Allah itu maha kuasa. Ayat Qur'annya innallaha ala kulli syai'in. Kalau ente udah yakin adanya Allah, urusan dunia ente bersandar kepada Allah. Kenapa ente nggak bersandar ke Allah? Tidak. Semuanya ditakdirilah dengan takdir Allah. Ini yang ngaji nih.
Mau yang datang banyak, mau yang datang dikit, itu bukan karena kita, tapi karena kehendak Allah. Ente manggil Kiai Haji Abdul Somad, Ustadz Somad, ente panggil, belum tentu rame jamaah kalau nggak ada izin dari Allah. Gitu. Jadi kalau urusan ngaji, mau banyak mau dikit tergantung haknya Allah. Kalau ente nggak dapat hidayah dari Allah, nggak mungkin ente jalan kemari, dan nggak ada izin dari Allah, nggak mungkin ente datang kemari. Tuh. Berapa banyak teman-teman kita yang niat doa, malam ngaji aku niat, tapi dia nggak datang. Ya jangan ente salahin, emang nggak ada kehendak dari Allah, lu nggak datang. Kenapa mesti dipaksa-paksa? Tuh. Kalau kita mau cari keridhaan Allah, berbeda dengan mencari popularitas. Kalau ente punya majelis taklim nyari popularitas, santri pada pinter tapi akhlaknya bujat semuanya. Yo. Tapi kalau ente bener karena Allah, insya Allah walaupun sedikit tapi berakhlak, ngeringanin beban ente di yaumul kiamat. Makanya jangan kaget majelis taklim sekarang begitu banyak, tapi akhlaknya pada bejat. Jangan memburu orang tua banyak yang kurang ajar. Tuh. Dosa. Kalau majelis didirikan bukan karena Allah, majelis didirikan karena hawa nafsu, tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dalam ilmunya. Nah, jauh dari keberkahan. Hatta yang ajar habaib sekalipun. Tuh. Karena yang dilihat kedih. Nah, kita kembali. Jadi kita yakin adanya Allah. Wajib Allah itu punya sifat wujud. Artinya ada sifat wujud terbagi menjadi 3 bagian. Ada wujud hakiki, ada wujud idopi, ada wujud aridi. Nah, kalau wujud aridi, adanya sesuatu perkara yang diawali dengan tidak ada, terus ada, dan akan tidak ada, dan dia bersandar kepada perkara yang lain. Itu wujud aridi. Mana contohnya? Bumi wujud aridi. Bumi ini wujud aridi. Matahari wujud aridi. Kita tahu dari kapan adanya matahari? Pagi sampai sore. Itu. Iya. Kalau ditanya dari kapan adanya matahari, dari komentar ente tanya juga kagak tahu. Cuman kalau kita mau jawab yang cerdas, ya dari pagi sampai sore adanya matahari. Itu zat yang matahari aja contoh, dia dikasih izin oleh Allah dari pagi sampai sore. Setelah sore ada nggak? Ganti pun bulan terus berputar. Makanya wujud alam ini disebut wujud aridi, wujud yang baru. Gitu. Nah, ente juga kita yang hadir, wujud kita mah wujud idopi, wujud yang bersandar kepada kita punya orang tua terus sampai seterusnya, dan kita juga bersandar kepada Allah. Jadi wujud yang hakiki adalah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat wujud. Dalil sifat wujud adanya Allah, wujudu hadhil makhlukati, adanya ini makhluk. Nggak semata-mata makhluk ini ada kalau nggak ada yang nyiptain. Nggak seujuk-ujuk gelas ada kalau nggak ada yang nyiptain. Nggak ujuk-ujuk asbak ada kalau nggak ada yang bikin. Pertanyaan saya sekarang, Bang Apip bikin asbak, ya, bikin asbak, jadi itu asbak. Lebih kuasa mana yang dibikin sama yang bikin? Bikin. Andai kata nih asbak udah jadi, dihina sama Bang Anel, dihina sama Riri, marah nggak asbak? Asbak gak bakal marah, tapi yang marah yang bikin. Ente juga begitu. Kalau ente ngehina makhluk ciptaan Allah, sama aja ente ngehina Allah. Jangan kita ngaji, gak boleh kita ngina orang. Fisik orang gak boleh kita hina. Jangan pernah kita menghina fisik seseorang. Dia mau cacat, dia mau apa, dia lahir gak mesen kok. Emang udah takdirnya begitu, kenapa mesti kita hinain? Kan ciptaan Allah semuanya sempurna. Bahkan Rabbana khalaqta hada batila, nggak ada yang batil ciptaan Allah, nggak, ataupun nggak ada yang batil.
Sempurna Allah ciptain. Maaf, orang jalannya pincang, ya memang udah takdir Allah, sempurna Allah ciptain untuk dia. Allah ciptain dia buta, ya memang Allah udah sempurna ciptaan dia. Jangan pernah kita ngurang-ngurangin ciptaan Allah. Ngaji kitab tauhid, ente berani ngina orang, sama aja ngina Allah. Orang yang ngina Allah kira-kira kafir bukan? Kafir. Makanya beratnya tauhid begitu. Kita ambil globalnya dan kita yakin adanya Allah, tapi adanya Allah berbeda dengan adanya makhluk. Allah punya sifat wujud, kita punya sifat wujud, tapi sifat kita berbeda dengan sifat Allah. Kalau wujud kita wujud idopi, wujud Allah wujud hakiki. Lawan sifat wujud al-adam, artinya tidak ada. Wahwa mahalun, hal yang demikian mustahil. Mustahil bagi Allah, nggak ada. Wajib kita ngimani kalau Allah tidak ada. Wajib kita ngimanin adanya Allah, dan wajib kita beriman Allah tidak. Ngerti gak nih? Main kata-kata. Kita wajib mengimankan adanya Allah, dan wajib juga kita meyakini bahwa kalau Allah itu tidak, mustahil Allah itu tidak ada. Wajib. Mustahil Allah nggak ada, wajib. Pokoknya wajib Allah ada. Mau diterima mau nggak, wajib Allah ada. Makanya ayat Al-Qur'annya, ya ayyuhan nasu ubudullah. Hei golongan manusia, sembahlah Allah. Nah ini ayat kalau kita mau bedah di tafsir Jalalain, mau tafsir-tafsir lain, ayat ini memberikan condongan kepada orang kafir ahli siksa. Karena mereka menolak adanya Allah. Makanya Allah panggil ayuhan nasu ubudu. Allah nggak bilang ayuhal islamu atau ayuhal ladina amanu, enggak, tapi ayuhan nasu ubudu. Hei golongan manusia, sembahlah Allah. Allah yang perintahin buat nyembah Allah. Jadi mereka banyak yang menolak. Nah ayat ini salah satu dalil kalau orang non-muslim kita katakan sebagai ahlun nar, ahli neraka. Tuh. Kenapa ke orang kafir bisa kita katakan dia mungkin ahli neraka? Ya karena itu ayatnya, dia nggak nyembah Allah. Jangan nyembah Allah yang kita sembah. Tapi kita nggak boleh bilang, lu nyembah deh apa yang lu sembah. Kalau nggak kita bagi-bagi, lu nyembah Tuhan gue nyembah Tuhan lu, dua-duanya kafir. Karena Tuhan bukan untuk dipermainkan. Gitu. Jadi yang pertama, wajib bagi Allah sifat wujud, dan wajib kita meyakini mustahil Allah tidak ada. Nah kalau kita udah yakin adanya Allah, kita jangan jauh sama Allah. Allah kita deketin, bukan makin jauh, makin dekat. Allah kita jauhin, ya Allah makin jauh makin dekat. Gimana cara ngedeketin Allah? Banyak berzikir ke Allah, jalani kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Banyak nyebut asma Allah. Tanya apakah Allah kita panggil, sebut di hati Allah, minta sama Allah. Insya Allah urusan dunia bakal dikecilkan kalau kita udah yakin dengan Allah. Karena kita ragu adanya Allah, makanya kita lupa. Padahal ayat sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita mohon bertolong. Tapi pada kenyataannya kita terbalik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Minta tolong dulu baru kita nyembah. Kebanyakan kan begitu. Wajib kita tanamkan dalam hati kita, Allah itu punya sifat wujud. Kalau kita udah yakin Allah itu wujud, Allah itu ada, berarti keberadaannya pun berbeda dengan kita. Berarti ada sesuatu yang melebihi dari makhluk. Kalau kita yakin ada sesuatu yang melebihi dari makhluk, maka mintalah kepada Allah. Jangan pernah jauhin Allah. Sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Ini secara global aja saya bahas. Harus sifat wujud. Insyaallah nanti tidak bakok khalafatul hawadis, minimal secara global aja. Jadi kita bisa ngajarin anak-anak kita bisa ngajarin orang tua kita, keluarga kita, kasih tahu kalau kita diwajib mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Dari nama penyanyi kita hafal, nama pemain bola Persija saya yakin hafal semua. Nalar kali. Tapi giliran ditanya sifat yang wajib di Allah,
dongohnya nunggubilah lagu udah kayak kiai sama ustad kira ditanya ayo wujud tidak bako apa tak wujud tidak bako mukhalafatul hawadis qiyamu binafsi apa semua dalil nakli sama aklinya agar kita minimal itu baik syukur masih dalil itu kita apa yang berabi udah kagak apa sama sekali udah berabi aja udah urusan. Nanti kata saya tanya ente rajin sujud ruku tapi ente nggak kenal siapa yang ente sujudin mau ngapain ente sujud ayo ya kan rajin ente zikir tapi ente nggak kenal siapa yang ente zikirin sama aja itu orang gila. Rajin ente sholat rajin ente sujud ruku tapi ente nggak kenal siapa yang ente sujudin mau ngapain ente sujud tuh. Makanya waktu Nabi dengan Abu Bakar berdua udah terancam, Abu Bakar udah nangis di goa. Kaki orang kafir Quraisy sudah kelihatan. Abu Bakar udah nangis, ya Rasulullah ini bagaimana? Lalu apa kata Nabi? Andai hai Abu Bakar, andai kau menuduh menyangka kalau kita berdua, yakinlah ada Allah. Ketika Abu Bakar nangis kata Nabi apa? La tahzan, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Karena Rasulullah sudah meyakini seyakin-yakinnya keadaan apa adanya Allah. Kalau kita kan ragu. Tapi kita diciptain khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau datang nikmat dia lupa sama Allah. Datang susah dia baru ingat Allah. Manusia dah. Ini lagi sehat lupa kita zikir. Enggak usah jauh-jauh contohnya. Lagi meriang aja, berak-berak. Lu nyebut istighfar be udah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah itu manusia itu. Kata malaikat tuh kemarin sehat mana aja. Gitu. Meriang aja. Udah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang enggak pernah sholat masih syukur itu nyebut Allah. Masih syukur. Gitu. Meriang dia baru ingat Allah. Mungkin kata malaikat lu kemarin kemana baik. Gitu. Nah, Allah kita ini jadi orang Islam paling enak sebenarnya. Sakit kita, pusing kita dapat pahala. Ente pusing mikirin anak istri sekolah, ente pusing mikirin urusan nafkah. Dalam ajaran Islam gak sia-sia pusing ente, ngegugurin dosa-dosa itu. Tapi jangan pusing dulu. Ini yang pusing bener-bener pusing. Besok gimana ini urusan. Nah kalau ente tahu itu udah ada, yakin adanya Allah. Minta sama Allah. Ya. Ini kita bersandar ke Allah. Kalau kita tahu yakin Allah itu ada, pasti kita bersandar ke Allah. Tuh, jadi jangan takut. Jangan takut. Di sini ada pertanyaan, persilakan. Kalau tauhid jarang yang nanya, nanti gerah dikit nanyanya juga. Hah? Jarang ngedon. Ya, ini baru sifat wujud. Saya gak akan cara mendetil habis, tidak. Minimal ente keluar dari al-khair, tauhid ente apalah dari akli sama dalil nakli. Gitu. Karena kajian tauhid ini zaman sekarang penting. Kalau kita udah kajian tauhid, ente dihantam berbagai macam cacian, makian, fitnahan, gak akan ente mundur. Sepanjang beras gak mundur ente. Gak, kalau orang yang ahli tauhid gak pernah mundur. Bagi kalau kita cemen tauhid kagak ciut bubar urusan. Tapi kalau kita bertauhid kenapa mesti takut? Jangan pernah takut. Orang yang bertauhid nggak pernah takut. Orang yang bertauhid yakin adanya Allah. Makanya dia santai aja. Hadapin masalah dunia kecil. Nyantai. Biarkan orang lain mencaci dan memaki kita, menghina kita, tapi kita jangan pernah mau mencaci dan memaki orang lain. Gitu aja. Ngapain sih sibuk ngomongin orang lain, keburukan orang lain? Di dalam kubur gak bakal kita ditanya sama malaikat tentang orang lain, enggak. Kadang-kadang kita gak habis pikir. Emang di dalam kubur ente ditanya, Arham, bagaimana persoalan anda sama Riri? Riri bagaimana? Enggak, malaikat mencamakin gak bakal nanyain Riri dalam kubur. Kata malaikat, ngapain amat gue nanyain dia, ntar be urusan dia sama dia. Gitu. Kita mikirin diri kita. Yang pertama kali ditanya apa nih Pak? Rabbuka, siapa Tuhanmu? Emang ini ditanya, Riri tinggal di mana? Enggak. Riri ngapain deh sehari-hari? Enggak. Jadi mau ngapain kita ngomongin Riri?
Ngapain kita ngomongin keburukan orang lain? Makanya Imam Syafi'i bilang, kalau Anda udah merasa suci, Anda udah merasa bersih, Anda nggak punya dosa dalam hidup, ente mau ngomongin orang lain, apakah diri ente nggak punya aib? Apa diri ente nggak punya kesalahan? Ini andai kata Allah buka kesalahan umat manusia, di antara kita nggak bakal ada yang muji. Wallahi nggak ada yang muji, nggak bakal ada yang muji. Betul nggak? Kalau Allah mau buka aib seorang manusia, semuanya dibuka. Nggak ada kepujian, yang ada cacian dan makian. Ini Masya Allah, sifatnya Allah. Makanya Allah punya sifat satarul bil khataya. Allah yang nutupin semua kesalahan kita. Ente muji aneh karena Allah nggak bongkar aib aneh di depan di mata ente. Kalau Allah bongkar aib aneh di mata ente, nggak mungkin ente jadi puji aneh. Aneh juga begitu, muji Arham. Oh Arham orangnya baik, oh Arham orangnya dermawan, oh ini orangnya baik, oh ini orangnya dermawan, oh ini tidak perhitungan, oh ini begini, oh ini begitu. Pokoknya baik-baik aja. Karena apa? Aibnya diumpetin sama Allah. Tapi kalau Allah udah bongkar aibnya, nggak mungkin tuh kalimat gila. Paling begitu doang. Ya, makanya bersyukur keburukan kita masih Allah buka, Allah tutup. Kalau Allah buka, udah dahsyat, udah nggak ada manusia yang selamat dari omongan. Coba dah. Ya, jangan kita salah. Baiknya kita aja masih diomongin. Itu di dunia, kita tenang aja. Diomongin orang, kita titip salam. Alhamdulillah, jazakallah hasanah jannah. Cukup segitu. Itu jawaban yang paling telak. Ente diomongin orang, alhamdulillah anak begini hari masih sehat dan sampaikan kepada Fulan bin Fulan, terima kasih banyak. Bilang terima kasih. Kayaknya transferannya masih kurang, gitu aja udah. Maksudnya transferan apa ini? Dosa kita lagi disedotin dia, udah tenang. Puyang-puyang amat. Gitu. Tenang aja udah tenang. Pokoknya urusan dunia udah tenang. Gak usah khawatir. Yang penting kita jangan nyampe diusir Allah. Loh. Kalau timbang diusir dari grup kecil, kalau grup malaikat kita baru rada ngeri. Jangan pernah mundur. Untuk jalan kebaikan ujiannya agak baik. Dipecat di kantor jangan takut. Gitu. Ya, jangan pernah ngeluh. Kalau yakin adanya Allah udah nggak perlu ngeluh, nggak perlu takut. Kalau tauhid udah mulai dalam, paling kita cuma tersenyum mengusap dada. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Cuma segitu doang tuh jawaban orang bertauhid. Kalau udah dalam nanti, kalau udah tamat, tahu tamatnya kapan. Wujudnya gua gak ketalar-talar. Kita, apa ada pertanyaan? Silakan. Wah, udah lebih dari batas waktu yang ditentukan karena ngaji udah ditentukan oleh pengurus dari Majlis Majlis Al-Khair yang lebih dari jam 9. Jam 9 lewat 11. Jadi dari doanya dah. Kita baca suratul Fatihah. Memang kalau tauhid saya maklumi nggak mungkin ada yang nanya. Makanya saya ngasih tauhid, besok ente bikin pertanyaan, ente boleh nanya guru-guru ente. Anda mau nanya Ustaz Bagus tentang masalah tauhid, boleh silakan. Saya bukan nantang, ayo. Candelan saya cuma dua, rujukan kitab, satu Tijalul Darori, dua Bahar Tauhid, dua aja udah. Kita kupas, kita bahas tigamnya aja dulu. Karena saya lihat di majelis-majelis sudah nggak ada buka kitab Tijalul Darori, fikih, hadis. Kitab Tijal nggak pernah diaji. Tidak bagus, makanya saya khawatir anak-anak segede Amar, anak-anak segede anak-anak kita nanti mereka banyak yang nggak hafal sifat yang wajib di Allah. Itu kalau anak udah nggak kenal sifat yang wajib di Allah, rusak anak gede. Sama Allah jadi udah nggak kenal. Itu makanya tanemin dari sekarang sifat yang wajib bagi Allah. Ayolah kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang kita haji dan kita kaji dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca deh Fatihah buat Amar yang pertama. Amar ulang tahunnya, Man. Amar ulang tahun. Nah, kita bacain Fatihah. Mudah-mudahan Amar dari putra anak dari Khalifah Hadzal Majlis Bang Dewi
dipanjangkan umurnya, diberkahkan umurnya, diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani, terus mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tampil menjadi seorang anak yang saleh, yang taat akan perintah Allah, taat akan perintah Rasulullah, dan taat juga kepada kedua orang tuanya. Barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kedua saya mohon dengan ikhlas bacakan untuk saya punya istri Ira Rosdini yang ada di Gunung Putri yang masih kondisi kurang sehat. Saya bukan ngeluh, enggak, saya minta dorongan doa karena saya yakin bukan berarti doa saya nggak diijabah, enggak, saya yakin semua doa diijabah. Tapi mungkin malam hari ini di antara jamaah yang begini banyak yang diijabah oleh Allah, itu yang saya harapin. Nah, saya mohon bacakan suratul Fatihah untuk saya punya istri. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali seperti semula, Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Semoga rasa sakit yang selama ini sedang diderita ditahan, bukan dosa-dosanya, dan terus diberikan ketabahan dunia wal akhirat. Barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kalau وفعل كريم ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا رزقا كثيرا نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. إياك نعبد وإياك نستعين بعلم لدني نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, malam Senin saya